Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, saya Jumadi Saleh Sitompul, pendamping lokal desa Kecamatan Simangumban. Saat ini saya sedang berada di desa Simangumban Jaya, Kecamatan Simangumban. Jadi bersama saya telah hadir Bapak Kepala Desa Simangumban Jaya, Bapak Yohanes Sutabarat. Selamat pagi, Pak. Jadi Bapak Kepala Desa Simangumban Jaya merupakan kepala desa yang masih muda dan masih energik dan mempunyai visi misi untuk membangun desa Simangumban Jaya yang untuk lebih maju tentunya. Jadi Bapak Kepala Desa Simangumban Jaya merupakan kepala desa yang masih muda dan masih energik dan mempunyai visi misi untuk membangun desa Simangumban Jaya yang untuk lebih maju tentunya. Jadi seperti kita ketahui, Pak, bahwa desa Simangumban Jaya berada di bagian secara geografis. Desa Simangumban Jaya berada di bagian selatan Kabupaten Tapanuli Utara dan menjadi desa berbatasan langsung dengan Kabupaten Tapanuli Selatan, dan juga menjadi jalan poros lintas provinsi, dan juga menjadi jalan poros kabupaten. Dan secara letak geografis tentunya desa Simangumban Jaya sangat menguntungkan di bidang akses perekonomian. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, Pak Kades, apakah dengan letak geografis yang sangat strategis, masyarakat desa Simangumban Jaya mampu memanfaatkan keuntungan tersebut untuk meningkatkan perekonomian masyarakat? Dan untuk saat ini, apakah desa Simangumban Jaya masih termasuk sebagai salah satu desa yang masih termasuk kategori miskin ekstrim di Kecamatan Simangumban? Ya, silakan Pak. Ya, pertama terima kasih. Salam hormat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang pertama yang kami hormati Bapak pendamping lokal desa Kecamatan Simangumban yang selalu tepat waktu dan selalu siap untuk membina kita para desa di Kecamatan Simangumban ini, baik secara memajukan SDM para perangkat-perangkat kita dan mengajarinya secara langsung masalah setelah desa. Yang pertama, Pak, saya mau jelas laporkan kalau memang di wilayah saya ini, desa Simangumban Jaya ini memiliki luas wilayah sekitar 36.000 meter kuadrat dan jumlah penduduk mencapai 3.253 jiwa dan memiliki jumlah KK 621. Memang secara faktor mendongkrak ekonomi, potensi di desa saya memang karena berhubung masyarakat desa Simangumban Jaya 90% itu masyarakat petani, baik berkebun dan juga pertanian padi. Memang di sini memang hasil sangat banyak tentang masalah pertanian, baik itu sekarang yang semarak itu pisang barangan itu kakao, dan juga penghasil para sayur-sayuran palawija. Tapi memang berhubung di daerah kita ini, di desa kita ini, karena banyak penduduk, memang kami sangat mengharapkan untuk mengantisipasi
masyarakat yang miskin ekstrim ini, memang jelas kita harus pertama fokus kepada anak prasarana dan juga untuk gimana membuat semangat masyarakat kembali dengan semangatnya untuk melakukan pertanian. Yang memang kendala sekarang di sini memang istilahnya masalah jalan usaha tani, baik jalan produksi itu Pak, itu memang harus ditingkatkan karena memang masalah kalau memang saat ini juga kebetulan saya masih hampir 1 tahun menjabat, jadi saya lihat di sini perkembangan pembangunan memang sangat-sangat harus dibutuhkan untuk mendorong semangat masyarakat kita ini untuk bertani. Kita sudah membagi untuk ketahanan pangan, kita sudah membagi berupa bibit ikan Pak kan, ikan, dan mudah-mudahan udah berjalan 3 bulan sudah dimanfaatkan, dirasakan masyarakat hasilnya. Dan sekarang juga masyarakat sudah agak-agak mengarah ke sana, mau beternak ikan contoh nila, ikan mas itu, dan juga lele jumbo. Memang tahun depan juga ini akan kita kembangkan Pak Tukul, dan juga kita fokus untuk infrastruktur pembangunan jalan, itu yang paling utama Pak Tukul. Oke Pak, berarti Pak secara garis besar bahwasanya pemerintah desa Simalungun Jaya dan juga masyarakat sangat membutuhkan infrastruktur, apakah itu jalan usaha tani atau saluran irigasi atau pipanisasi irigasi Pak ya. Lalu yang kedua, program ketahanan pangan agar bisa lebih dimaksimalkan Pak, berarti Pak ya, agar bisa. Saya juga mengucapkanlah banyak terima kasih atas kesempatan ini Pak, dan juga kita memang sangat berharap untuk pemerintah istilahnya bisa mengetahui kondisi di desa, karena mulai dari kemarin sampai tahun ini Pak, pemerataan dana desa itu kurang maksimal lah Pak, menurut saya. Contoh, kita memiliki 621 kakak, ada kawan kita desa-desa tetangga kita sekitar 80-an, hanya beda tipis dana desanya Pak ya. Makanya di desa kita ini banyak gejolak, sedangkan di desa orang itu sudah hampir sempurna pembangunan dari dana desa. Memang jelas bahkan karena orang itu juga memiliki wilayah hanya sekitar 1.515.000 meter persegi Pak, cuman itu kan Pak. Jadi kalau bisa itu juga bisalah dilihat kita di desa ini penempatan dana untuk masalah DTKS itu supaya jelas-jelas didata siapa memang yang layak dimasukkan untuk menjadi anggota DTKS. Iya, untuk nanti istilahnya tujuannya supaya bantuan itu tepat sasaran Pak. Dan juga satu lagi Pak, untuk masalah di desa ini yang paling memang gejolak, kita jelas masalah sekarang karena di sini memang hasil yang paling prioritas 90% lebih masyarakat kita ini kan petani, berkebun. Sekarang yang paling susah dan paling resah buat masyarakat itu masalah pupuk. Pupuk yang mahal sekarang, baik istilahnya pupuk cair, pupuk yang lain-lain juga, istilahnya Poska, NPK, istilahnya urea, itu juga sudah sangat dibatasi subsidinya. Dukungan ketahanan pangan Pak ya. Itu dukungan ketahanan pangan. Jadi sekarang masyarakat sudah agak menyerah lah. Istilahnya hasil penjualan semakin rendah, tapi kebutuhan untuk pupuk dan juga yang lainnya itu untuk ketahanan pangan itu sangat tinggi. Makanya sekarang itulah gejolak yang paling besar di desa kita Pak. Itu dulu sekian Pak. Jadi berarti Pak secara garis besar bahwa masyarakat desa Simalungun Jaya sebenarnya lebih menginginkan bantuan yang bersifat
menguntungkan untuk jangka panjang Pak ya. Iya. Jadi seperti kita ketahui kalau BLT dana desa itu bisa mengurangi kemiskinan, tapi tidak bisa mensejahterakan Pak ya. Iya. Jadi secara garis besar berarti pemerintah desa Simalungun Jaya itu masih menginginkan pembenahan di bidang infrastruktur Pak ya, khususnya jalan usaha tani, agar masyarakat desa Simalungun dulu masyarakat desa Simalungun Jaya agar lebih mudah mengakses hasil-hasil perkebunan dan pertanian desa Simalungun Jaya. Jadi Pak, selanjutnya untuk pemerintah khususnya Kemendes telah mengeluarkan peraturan Kementerian Desa tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023, yaitu Permendes nomor 8 tahun 2022. Jadi di sana Pak ada beberapa prioritas, salah satunya program peningkatan perekonomian masyarakat. Jadi menurut pandangan Bapak, kira-kira program apa yang lebih tepat yang dapat dilaksanakan pemerintah desa Simalungun Jaya dan agar dapat ditampung di RKP desa Simalungun Jaya untuk tahun depan Pak? Jadi terima kasih Pak Tupul. Jadi memang kalau berbicara tahun ini memang sangat banyak gejolak di desa kita. Pertama, jelas saya sampaikan, pemerataan ekonomi masyarakat di desa Simalungun Jaya itu sangat hampir sama. Jadi kalau masalah BLT kemarin, karena kita hanya memiliki dana desa sekitar 800-an. Kalau kita buat pun itu nanti contoh bagi yang tidak dapat, contoh yang belum dapat bantuan sama sekali. Pertama, kita buanglah itu masyarakat yang sudah dapat contoh PKH, SD dan juga BPNT itu masih sangat banyak lagi, ada mencapai hampir sekitar 400-an kakak lagi. Jadi kalau memang kami berharap, karena kita sudah lama tahun ini, kalau bisa untuk BLT ya di stop lah dulu Pak, karena kita tidak bisa menempatkan ini di mana, siapa yang dapat, siapa yang tidak dapat. Berhubung pemerataan di sini ekonomi masyarakat hampir sama. Masyarakat dan juga masih bisa ini Pak ya, perekonomiannya masih bisa dibilang menengah, dan miskin ekstrim pun belum ditemukan Pak ya. Iya, belum ditemukan, cuman memang makanya kita fokus tahun depan kalau bisa Pak, kita fokus untuk masalah ketahanan pangan aja. Apapun itu nanti ditanam di kebunnya itu, karena contoh sudah bisa akses minimal kereta, pasti semua sudah hasil. Ketahanan pangan ini contoh memberikan langsung bantuan masyarakat, kita kembangkanlah Pak bagi pemukiman masyarakat Pak. Jadi memang itu sangat dibutuhkan supaya nantinya masyarakat itu memiliki semangat lagi untuk peremajaan, baik untuk bertani palawija ataupun musiman seperti durian juga. Di sini juga penghasil durian, aren, dan juga ada juga di sini apa itu Pak, istilahnya kayak ciri khas lah, tuak takasan juga, kayak gitulah Pak ya. Jadi kami sangat mengharap Pak, karena berhubung letak pertanian masyarakat ke tempat penduduk di sini, ke desa kita penduduk di desa kita ini sangat jauh. Aksesnya masih susah Pak ya. Aksesnya masih susah karena kita termasuk desa terbesar lah, salah satu desa terbesar dan terluas di Tabanan Utara. Kalau memang hanya untuk mengandalkan dana desa, pembangunan di desa kita ini, dan kami nanti berharap untuk mengantisipasi memang masalah kemiskinan ini,
harus meningkatkan semangat masyarakat untuk melakukan pertanian ataupun perkebunan. Jadi memang fokus itu Pak untuk masalah mengantisipasi kemiskinan itu, fokusnya membuat jalan usaha tani lah, jalan produksi. Itu pertama Pak, karena saya sudah sering bicara-bicara sama masyarakat, kenapa lahannya tidak dibuka? Percuma dibuka Pak Kades. Dibuka nanti kita hanya modal tenaga. Baik nanti pun kalau kita panen, kalau kita masih mengandalkan tenaga, kurang semangat juga. Apa yang ditinggalkan oleh nenek moyangnya punya masih itu tetap ya apa di istilahnya orang itu pelihara. Tidak ada rasa perkembangan untuk kita, makanya istilahnya kehidupan di sini bisalah saya bilang semakin menurun. Berhubung sekarang ditambah lagi karena sembako sudah naik, BBM sudah naik, sudah sangat susah. Jadi masyarakat juga mengharapkan bantuan lah, tapi dengan bantuan yang tepat sasaran. Jadi sekarang kita memang kalau untuk masalah bantuan juga kita sudah buat program dan kita sudah rapat kemarin untuk masalah DTKS itu. Baru untuk masyarakat kita juga berharap janganlah terlalu mengharapkan bantuan yang berupa tunai itu Pak. Itu memang mengajari apa? Mengajari termasuk orang malas lah. Jadi ada memang sebagian seperti itu Pak. Jadi agak malas orang itu. Toh nanti ada juga yang mau diharapkan ditunggu. Kalau memang kita berharap Pak, fokus aja untuk masalah bantuan itu, khusus untuk masalah pembangunan aja Pak. Pembangunan. Iya. Iya. Itu yang lebih kita harapkan untuk bisa mendongkrak kemajuan di desa kita itu. Bahkan di desa-desa yang lain juga, saya yakin itu juga. Percuma kita kasih contoh dan pemerintah pusat memberikan bantuan, tetap jadi mengajari malas ya. Masyarakat kita itu. Padahal lahan di sini Lahan masih banyak. rata-rata masyarakat Iya. memiliki lahan Pak. Maka kalau lahan di sini pastilah rata-rata masyarakat punya lahan. Cuman di mana kita untuk memompa semangat orang itu, ya memang salah satunya harus fokus ke jalan dulu. Semoga Tuhan memberkati kita, memberkati desa kita, masyarakat kita semua, dan juga kabupaten, provinsi, dan negara yang kita cintai, Republik Indonesia. Amin. Terima kasih. Jadi sekian obrolan saya bersama Bapak Kepala Desa Simangun Jahe. Mudah-mudahan keluh kesah ataupun pesan-pesan yang disampaikan Bapak Kepala Desa Simangun Jahe kiranya dapat diakomodir oleh pemerintah, baik itu pusat, provinsi, dan kabupaten. Jadi sekian obrolan singkat kami bersama Bapak Kepala Desa Simangun Jahe. Semangat berdesa, Horas. Horas. Terima kasih Pak.